Oke, kalian aja semua. Terima kasih anak-anak karena kalian sangat semangat untuk belajar hari ini. Sebelumnya ada yang masih ingat nggak apa materi kita minggu lalu? Nggak ingat Bu, masa minggu Buddha Bu? Oh iya benar Elsa. Karena kita minggu lalu sudah mempelajari tentang hidup Buddha, jadi minggu ini kita akan mempelajari tentang kerajaan Islam di Indonesia. Ada yang tahu nggak gimana caranya Islam masuk ke Indonesia dan diterima oleh masyarakat setempat? Oke, semuanya benar. Ibu akan menjelaskan dari awal kenapa bisa Islam itu masuk ke Indonesia dan masyarakat itu menerima. Jadi masuknya Islam ke Indonesia itu merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah bangsa. Proses ini itu berlangsung secara damai melalui berbagai jalur seperti pendidikan, perdagangan, perkawinan, dan dakwah yang berperan besar dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Oleh sebab itulah mengapa masyarakat Indonesia dapat menerima Islam secara damai, karena datangnya Islam itu ke Indonesia itu baik-baik gitu, tanpa ada kericuhan. Ada beberapa teori yang menyebabkan Islam itu masuk ke Indonesia. Yang pertama itu ialah teori Gujarat. Teori ini itu diperkenalkan oleh Snow Cockroach yang menyatakan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-13 yang dibawa oleh pedagang India dari Gujarat. Bukti-bukti yang mempengaruhi teori Gujarat ini itu seperti batu nisan di Samudra Pasai yang batunya itu bergaya India. Jadi teori Gujarat itu sangat mempengaruhi kebudayaan di Indonesia. Kemudian yang kedua itu ialah teori Arab. Teori Arab itu dikemukakan oleh Kafka yang menjelaskan bahwa Islam itu datang langsung dari Arab ke Indonesia. Dan kemudian itu bukti-buktinya itu seperti kesamaan dengan bahasa Syakili dan budaya keislaman dengan Timur Tengah. Dan teori Arab itu sangat diperjelas oleh pedagang Arab yang masuk ke Indonesia. Kemudian yang ketiga itu ada teori Cina. Teori Cina itu menunjukkan bahwa Islam itu dibawa oleh pedagang dari Tiongkok yang bukti-buktinya itu seperti makam-makam dan komunitas Tionghoa yang ada di pesisir Pulau Jawa. Dan yang terakhir itu ialah teori Persia. Teori ini itu diperkenalkan oleh Hossein Janigrat yang mengatakan bahwa Islam itu disebarkan oleh pedagang dan ulama dari Persia. Kemudian anak-anak ada yang tahu nggak gimana proses Islamisasi di Indonesia? Ada yang tahu? Ada yang tahu ya? Oke, proses Islamisasi di Indonesia itu ada 5. Yang pertama itu melalui jalur perdagangan, yaitu ketika pedagang Muslim itu memperkenalkan Islam itu di pelabuhan-pelabuhan besar. Kalau ada orang yang datang itu, mereka itu memperkenalkan memperkenalkan Islam di daerah pelabuhan-pelabuhan besar. Kemudian itu jalur perkawinan. Jalur perkawinan ini itu seperti hubungan keluarga Muslim itu dengan penduduk lokal yang menyebabkan Islam itu begitu cepat menyebar karena mereka itu cocok dan melakukan perkawinan dan jadinya Islam semua gitu. Kemudian itu melalui jalur pendidikan, yaitu melalui pesantren dan dakwah ulama. Dan itu dan yang keempat, jalur kesenian dan budaya yang melalui wayang, sastra, dan juga musik-musik lokal. Dan
Di sini Ibu akan membagikan lembaran yang akan kalian isi dalam 10 menit ke depan. Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok dan satu kelompok itu berisi 4 orang. Oke, semuanya berdiri untuk membagi kelompok. Zul, silakan duduk. Sini.
kami yang akan dijelaskan oleh yang pertama oleh
Asyura. Kemudian kelemahan dari teori ini, bukti artefak dari Persia ini lebih sedikit. Kemudian terakhir teori Cina. Kelebihan dari teori ini, catatan sejarah itu banyak menunjukkan bahwa Muslim Cina itu banyak datang ke Indonesia. Sedangkan kelemahan teori ini, bukti bahwa penyebar utama Islam itu adalah Cina, buktinya itu kurang kuat. Kesimpulan dari kelompok kami ambil adalah teori masuknya Islam ke Indonesia ada 4, yaitu Gujarat,
kemungkinan bahwa Islam ini masuk lebih awal di abad ke-7. Kelemahan teori ini bukti arkeologisnya fisik masih sedikit. Kedua, saya membacakan teori Persia. Tokoh pendukung adalah Umar Abdul Hussein, Hoksin Dejadi Imran. Bukti pendukung tradisi Tabligh, mirip tradisi Syiah Persia. Kelebihan teori menjelaskan adanya budaya dan tradisi bernuansa Persia di Nusantara. Kelemahan teori, pengaruh Persia lebih terlihat pada budaya, bukan sumber awal masuk Islam. Selanjutnya bukti teori Cina. Tokohnya yaitu Slamet dan Sumanto. Teori bukti arkeologisnya banyak pemukiman Muslim di Jawa yang berasal dari Tiongkok pada abad ke-15 sampai 15. Kelebihan teori ini yaitu menjelaskan keberadaan komunitas Muslim di Cina yang cukup besar di pesisir Jawa, terutama Semarang dan Tuban. Kelemahan teori ini buktinya bahwa Cina menjadi sumber utama masuknya Islam tidak kuat, lebih tepat disebut perantara penyebaran, bukan pembawa awal. Sekian dari kelompok 3. Sekian kelompok 3. Terima kasih kelompok 3. Baik, tangan untuk kelompok 3. Oke, karena dari hasil presentasi kita hari ini dapat Ibu simpulkan bahwa kalian sudah mengerti teori masuknya Islam di Indonesia dan bukti peninggalan Islam di Indonesia. Udah pada ngerti semua kan? Jadi Ibu mau tahu nih 3 hal yang menarik dari pembelajaran kita hari ini itu apa? Oke, Aini silakan. Yang pertama itu penyebaran Islam di Indonesia itu secara langsung damai, Bu, nggak ada yang Kristen. Terus peran besar para pedagang dan pelaku sufi, dan ada beberapa teori tentang asal usul kedatangan Islam. Oke, baik. Terima kasih Aini. Kemudian apa ini 2 hal baru yang baru kalian tahu dari apa yang sudah Ibu simpulkan di pada hari ini? Silakan Sarah. Pertama itu teori Arab, yaitu buku di catatan Joko abad ke-7 adanya pemukiman perdagangan Arab di pesisir Sumatera. Lebih awal ada teori India. Yang kedua itu teori Persia. Ada dari kesamaan tradisi keagamaan seperti peringatan sebelum Muharram, Asyura, dan gaya hidup di beberapa wilayah yang menerima tradisi Persia. Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih Sarah. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Oke, Mas Dai silakan. Bu, saya pengen tahu dari semua jalur tadi kira-kira jalur mana yang paling besar perannya dalam penyebaran Islam? Oke, karena pertanyaan yang sangat bagus ya Manda. Berhubung waktu sudah habis, Ibu akan melanjutkan materi kita itu untuk minggu depan. Oke, dan minggu depan itu tugas kalian ialah mencari apa-apa saja peninggalan kerajaan Islam yang berada di Indonesia. Dipelajari saja dan Ibu akan menjelaskannya untuk di minggu depan. Ada yang bisa menyimpulkan apa saja materi kita hari ini? Sedikit saja. Silakan ini. Jadi materi hari ini Bu, kita dari Islam masuk di Indonesia itu melalui proses damai yang panjang melalui perdagangan dan dakwah, Bu, dan dengan pengaruh dari Arab, India, dan